Halo semuanya, saya Diki Pangaribuan, saya di kelas 12 IPS 2 SMA Perguruan Advent 15 Ciracas, dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik bahasa Indonesia saya, yaitu meresensikan hasil novel saya yang berjudul Cinta yang Menyakitkan. Yaitu pengarangannya saya sendiri, dan buku ini memiliki ketebalan 59 halaman. Saya akan menceritakan garis besar novel saya. Dara tengah terjebak di masa lalu, sesuatu menuntunnya menjadi pecandu kopi saat harus menemukan pelarian ketika terjaga tengah malam karena mimpi buruknya. Entah mimpi atau nyata, ia mulai sulit membedakannya. Mimpi buruk itu benar-benar menjelma nyata. Ketika di kantor, Dara kedatangan pemimpin baru dari kantor pusat, dan dialah lelaki itu. Bintang yang pernah menyilaukan hari-harinya Dara berpikir keras untuk menjauh. Sebelum akhirnya memilih untuk menghadapi kenyataan, ia harus menyembuhkan ketakutannya, meski tidak mudah. Buktinya, beberapa interaksi awal dengan lelaki itu sangat buruk. Dadanya sesak, tangannya gemetaran, ada tumpukan luka yang terusik, perih, dan berdarah lagi. Dara harus mengendalikan dengan cara yang ia sendiri tak paham. Satya paham semua ini salahnya. Dia hadir untuk memperbaiki semuanya, meski tak akan bisa kembali seperti dulu. Ia paham dirinya lelaki yang bersalah. Dia harus berjuang mati-matian demi mendapatkan bentuk kata maaf. Satya sudah sejauh ini, dan perempuan itu di depan matanya. Satap dengannya bawahannya, tetapi status atasan dan bawahan sama sekali tidak berefek. Dan Satya sadar sepenuhnya, dari awal ia memang berniat memaafkan posisinya. Dia harus berjuang dari nol, mengesampingkan harga diri. Setelah apa yang terjadi di masa lalu, dia memang pantas mendapatkan semua perlakuan buruk Dara. Dia sama sekali tidak berhak mengeluh. Semakin kuat usaha Satya, semakin kukuh pula pendirian Dara. Ia rela melakukan apapun demi menjauh dari lelaki itu. Satya bukan menyerah, tapi tak ada yang lebih penting baginya selain melihat Dara bahagia, tenang paling tidak, sekalipun ia mundur sebelum mendapatkan apa yang harus ia perjuangkan. Setelah melalui tahap seleksi, Dara berhasil menempati salah satu bangku kosong di kantor pusat. Tentu saja ia beruntung, banyak yang mengincar posisi itu. Namun siapa sangka di balik kematapan hatinya untuk meninggalkan Makassar, terus sebuah pemikiran kemungkinan bertemu kembali dengan Satya. Saya merekomendasi novel ini. Di sini kita belajar bahwa mengenal orang lebih dalam itu penting, dan jika orang itu berbuat suatu kesalahan, kita juga berhak untuk memaafkan dan memberi kesempatan satu kali lagi untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.